Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yakhruj min baitihi muhajira, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk hijrah ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut, kemudian datang kepadanya kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sesungguhnya diangkat oleh Allah semua kesalahan dan dosa-dosanya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 100. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak-bapak RW, Bapak-bapak RT, pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, insyaallah yang hadir senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Malam ini kita sudah berada di detik-detik terakhir pergantian tahun, karena insya Allah tinggal hitung beberapa jam lagi. Kalau ikut kalender insya Allah hari Sabtu, berarti besok atau malam ini terakhir di bulan Zulhijjah. Kita akan masuk bulan Muharram. InsyaAllah pergantian tahun ini mudah-mudahan menjadikan kita semangat beribadah, semangat meningkatkan iman dan ketaatan pada Allah. Alhamdulillah, di tahun ini banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Banyak juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Semoga kebaikan kita diijabah oleh Allah. Dan banyak juga dosa-dosa yang kita lakukan. Semoga dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, berbicara tentang hijrah artinya kita bicara tentang sejarah perpindahan Rasulullah. Kalau secara etimologi kata orang sekarang, atau secara lughah dalam bahasa Arab, atau bahasa kita, arti kata daripada hijrah adalah pindah. Itu hijrah, pindah. Apa yang pindah? Banyak. Bisa pindah itu terbagi 3. Yang pertama, pindah badannya. Hijrah badan, jasad. Jadi kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pindah warga,
pindah masyarakat itu juga hijrah. Kalau pindahnya ke arah yang lebih baik. Tapi kalau pindahnya diusir masyarakat, itu bukan hijrah. Itu apa namanya itu? Dia diusir. Tertangkap sama masyarakat berbuat jahat, diusir. Datang PRW, datang PRT, kau harus pindah malam nih. Pindah dia. Di tengah jalan bertanya orang, kemana Pak? Hijrah. Bukan hijrah, diusir tuh. Ya, hijrah itu ke arah yang lebih baik, pindah ke tempat yang lebih baik. Umpama di sini tak aman lagi, selalu diganggu orang, difitnah orang, kita tak kuat, cari tempat yang kira-kira menurut kita lebih baik. Itu hijrah badaniyah. Hijrah badaniyah ini dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Jadi seumur hidup beliau itu pindahnya 3 kali, hijrahnya 3 kali. Kita ambil apa hikmah hijrah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa sebenarnya hakikat daripada hijrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah pertama Rasul itu ke negeri Habsyah. Negeri Habsyah itu dari Mekah lebih kurang 200 km arah ke utara. Itu negeri Habsyah. Jadi Nabi itu berjalan kaki dengan sahabat sepanjang 200 km. Dikuasai negeri Habsyah itu oleh seorang raja bernama Raja Najasyi. Raja Najasyi ini adalah orang yang beragama Majusi, penyembah api. Beda dengan orang Mekah. Orang Mekah penyembah berhala. Di secara agama dan keyakinan, orang Habsyah dengan orang Mekah sudah berbeda. Biasanya kalau berbeda keyakinan, itu biasanya secara umum berbeda emosional. Kita Bapak Ibu tak bisa mengingkari emosional kita itu akan berbeda ketika bertemu dengan orang yang beda agama. Dan itu fitrah. Umpama ada orang pindah ke sini, ya kan? Orang pindah ke RW kita, bertepatan pula di sebelah masjid. Dapat berita yang pindah itu orang Nasrani. Pasti secara sengaja atau tidak sengaja hati kita ada rasa yang tak enak. Betul tak? Padahal dia pindah bukan menyebarkan agama. Padahal dia pindah bukan karena ingin ganggu orang, tapi ada emosional kita bahwa orang seperti itu rasa-rasanya kurang enak. Jadi sejak zaman manusia ini ada, emosional agama itu memang fitrahnya manusia. Maka Rasul mengatakan kepada sahabat, kita pindah ke Habsyah karena Habsyah itu agamanya Majusi. Berbeda dengan orang Mekah, penyembah berhala, kaum musyrikin, kaum kafir musyrik. Jadi orang Majusi dan orang Mekah secara emosional juga tidak baik. Berharap Nabi pindah ke sana dapat suaka, perlindungan. Berangkatlah Rasulullah. Sampai di Habsyah, mengadu kepada Raja Najasyi, singkat cerita diterima. Nabi diterima dan sahabat-sahabat diterima. Itu hijrah kecil-kecilan, masih survei. Kalau kondisi bagus, nanti Nabi bawa semua sahabat. Tapi baru beberapa hari Nabi tinggal di situ, orang-orang kafir Quraisy tidak senang. Padahal Nabi sudah pindah, tidak juga senang dia. Akhirnya apa? Utusan-utusan orang kafir Quraisy yang diperintahkan oleh Abu Lahab, Abu Jahal berangkat ke Habsyah. Untuk apa? Menebar fitnah kepada Raja Najasyi. Mereka mengatakan, hai Tuan Raja, tahu tak kenapa Muhammad pindah ke sini? Dia minta suaka, perlindungan supaya bisa tinggal sini. Oh bukan, Muhammad itu ke sini bersama sahabat-sahabatnya ingin menggulingkan kerajaan. Wah, apa namanya?
fitnah. Apa makna yang terdapat di sini Bapak Ibu? Maknanya adalah ketika kita mau merubah ke arah yang baik, ketika kita nak merubah diri ke arah yang baik, anggaplah mau bertobat, mau insaf, pasti banyak fitnah. Bapak Ibu, itu sudah jadi kodratnya orang berubah. Jadi kalau kita mau berubah, fitnah itu banyak. Kalau kita mau berbuat baik, sana fitnah, sini fitnah. Kalau kita tak kuat, mundur kita, berhenti kita bertobat. Karena perjuangan untuk melakukan kebaikan itu, merubah diri itu banyak tantangannya. Akhirnya apa? Raja Najasyi termakan fitnah, dan kemudian Rasul diminta dengan baik-baik, Muhammad, sebaiknya engkau pulang ke Mekah lagi. Kami tak bisa memberikan bantuan. Pulanglah Rasulullah. Gagal hijrah pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi hakikat hijrah pertama itu akan banyak fitnah yang timbul. Jadi kalau kita nak merubah, contoh, dicontoh di RW ini mau membuat perubahan. Apapun perubahan kalau itu baik, pasti banyak yang akan menentang. Itu biasa. Betul tak RW? Termasuk pengurus masjid. Pengurus masjid mau merubah ini, merubah itu, ya namanya merubah, ya kan? Yang namanya merubah, change behavior, perubahan sesuatu ke arah yang lebih baik, itu pasti banyak fitnah. Maka kalau tak kuat telinga, ujung-ujungnya apa? Saya mundur. Maka banyak pengurus masjid mundur, Pak RW mundur, Pak RT mundur, Presiden tak perlu mundur. Pak RW bukan RW sini, dah RW sebelah mana? Nggak tahu. Banyak. Tadi saya baru ketemu sama RW tempat lain. 1 bulan jadi RW. Kenapa Pak RW? Datang saya Ustaz. Sebulan jadi RW, jadi mundur. Memang begitu. Jadi kalau kita tuh berubah itu memang berat. Nabi sendiri mengalami. Orang yang ingin berbuat baik siap-siap menghadapi fitnah. Akan banyak orang hasad dengan kita. Padahal Nabi kan sudah pindah dari Mekah, sudah tidak lagi di Mekah, masih kurang senang tuh orang kafir. Apalagi Nabi disuruh keluar, Muhammad kau keluar dari Mekah, pergi kau keluar dari Mekah. Pergi Nabi. Setelah Nabi pergi, tidak senang dia. Inginnya Nabi itu hancur, inginnya Nabi itu menderita, inginnya Nabi itu hidupnya susah, terzolimi terus. Itulah penyakit hasad. Jadi hasad nih Bapak Ibu luar biasa. Penjahat kelas kakap itu dimulai dari hasad, dengki. Tak boleh orang senang. Padahal sudah pindah Nabi itu jauh, 200 km tuh kalau kita bawa ke Pekanbaru, itu dari sini ke Payakumbuh. Betul tak? Pekanbaru Payakumbuh. Udah pindah ke Payakumbuh, pergi juga ke Payakumbuh ya. Dipitnahnya tetangga-tetangga sebelah. Kalian tahu tak siapa jatuh? Ditebarkannya fitnah. Itu hasad. Maka Nabi mengatakan orang yang berpenyakit hasad itu Bapak Ibu, iyyakum wal hasad, innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Orang yang punya penyakit hasad itu semua solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, baca Qur'annya, sedekahnya dimusnahkan oleh Allah. Kama ta'kulun narul hatab, seperti api membakar kayu. Percuma ada solat. Jadi kalau ada dalam hati kita nih Bapak Ibu hasad, dengki, tak senang melihat orang itu sukses, tak senang melihat orang bahagia, tak senang orang dapat nikmat, ada dalam hati kita, sesungguhnya sudah dihapuskan Allah semua pahala kita. Dihapuskan Allah, dicoret. Yang seharusnya bagaimana? Yang seharusnya bersyukurlah ketika orang dapat nikmat. Bersyukurlah orang sukses. Si anu jadi ini, alhamdulillah. Si anu jadi ini, alhamdulillah. Kita berdoa semoga dia amanah, dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Tidak,
Oh si anu tuh, dan tuh doang kokak kucak. Tidak, banyak fitnah. Apalagi kalau kalah bersaing. Oh, di mana ada lapor di situ dia bercerita. Tapi bukan warga sini. Tersinggung loh, warga sebelah. Sebelah mana? Sebelah bapak tuh. Jadi kalau kita baca sejarah hijrah tuh memang tak jauh dari kita. Kehidupan yang dialami oleh baginda Rasulullah tak jauh dari kita. Dan itu juga manusianya. Bapak Ibu, kalau kita baca sejarah, apa yang terjadi di zaman nabi-nabi dulu terjadi zaman sekarang. Cuman orangnya beda, bentuknya beda, peranannya sama, kelakuannya sama. Contoh, zaman dulu ada Fir'aun, ada Nabi Musa. Di mana ada Fir'aun, di situ ada Nabi Musa. Zaman sekarang ada Fir'aun enggak? Ada. Ada Nabi Musanya, ada juga. Seperti Fir'aun mengajak orang berbuat maksiat, menegakkan kebatilan. Fir'aun. Datang Nabi Musa mengajak orang berbuat ma'ruf, menghancurkan kebatilan. Ada. Orang saja yang beda. Itu. Kam RW sini, RW sebelah, RW sana di Jakarta ada RW. Oh tak sama. Itu orangnya. Pak Ustaz, saya tinggal sini tak tahan saya Ustaz. Orang sini lain-lain Ustaz. Pindah Bapak Ibu, bertemu lagi orang seperti itu. Kemana Bapak Ibu pindah, pasti bertemu. Nggak ada itu istilah kita pindah di sini orang-orang dulu hilang. Nggak, diganti oleh orang lain. Perannya macam-macam. Jadi kalau mau aman, kalau kita mau tidak difitnah orang, tidak diganggu orang, jangan tinggal sama orang. Tinggallah, bertetanggalah dengan bukan orang. Nah, di mana Pak? Di hutan. Kalau Bapak jadi orang kaya di hutan, Bapak jadi pengusaha di hutan, Bapak buat rumah besar di hutan, Bapak hidup nikmat sehat, baju bagus, semua bagus di hutan, insya Allah tidak akan ada yang hasad. Aman. Tidak, tetangga tak ada, kan? Sepanjang mata memandang semua hutan. Sekali-kali lewat harimau, lewat gajah. Tidak, jangan masuk di baru. Jangan ketemu dengan beruk. Kenapa? Beruk ini memang dia tak mengganggu merusak kita, tapi cemek minta ampun. Cemek ini tak pun, dikasih pisang, tak dikasih, Ada tak beruk itu di kota Pak? Ada tak? Ada. Beruk-beruk di kota itu ada. Ekor saja yang tak ada. Hobinya ngejek orang kerjanya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang iri sama kita, yang hasad dengan kita, yang suka ngejek kita, cuek aja. Kenapa? Baru. Dia bilang baru, tersinggung dia. Kan baru tuh Bapak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kehidupan ini Bapak Ibu berulang-ulang. Yang disebut dengan kehidupan itu adalah peristiwa yang terulang-ulang. Sejak zaman Nabi Adam sampai di kiamat itu berulang-ulang, berputar-putar situ-situ aja. Ada yang berperan sebagai nabi menegakkan kebenaran, ada yang berperan sebagai Namrud, sebagai Abraham, sebagai Fir'aun, sebagai Qarun, ada, semua lengkap. Dan tidak akan ada hidup itu aman, gak ada. Begitulah Nabi menghindari kejahatan di Mekah, pindah, ada juga orang yang hasad. Akhirnya singkat cerita, hijrah ke Habsah gagal, balik ke Mekah. Gimana rasa emosi kita Bapak Ibu, mental kita, pindah ngontrak di tempat lain, diusir, balik ke kontrakan pertama. Di kontrakan pertama, di warga pertama kita dibenci orang, lain rasanya. Tak enak. Karena tak enak itu Nabi hijrah lagi kedua, semakin terintimidasi, semakin diganggu para sahabat.
Bahkan tidak sedikit sahabat dizolimi, ditendang, disepak, diterjang, sampai Nabi pun dilempar dengan kotoran-kotoran hewan. Akhirnya Nabi apa? Hijrah lagi. Nah, jadi kalau kita tidak aman juga, hijrah lagi. Kemana Nabi hijrah? Pergilah ke hijrah Taif. Saya ceritakan sedikit. Apa itu Taif? Taif itu dari Mekah sekitar 120 km. Kalau naik bus kita dari Mekah itu 1,5 jam lebih sedikit sampai ke Taif kalau lancar jalan. Dan alhamdulillah saya sudah sampai ke Taif itu 2 kali. Taif itu sejak dulu itu negeri tersubur, negeri yang paling subur di Saudi. Kenapa subur? Waktu negeri itu belum ada penduduk, Taif itu masih berbentuk negeri kosong, tandus. Malaikat Jibril diperintahkan Allah mengambil tanah hitam dari surga, memakai sayap. Jadi terbanglah malaikat Jibril mengelilingi tawaf Ka'bah 7 kali dengan membawa tanah hitam itu. Jadi ketika sudah tawaf 7 kali, malaikat Jibril melemparkan tanah hitam itu ke Taif. Maka Taif itu negeri paling subur. Kalau Bapak Ibu menengok kebun pertanian di Saudi, ke Taif lah. Orang menanam mentimun, sayur-sayur, pohon-pohon, kebun. Itu jauh berbeda dengan Mekah, sangat jauh berbeda. Di situ pemandangan hijau semua. Aku Taif. Dan itu sudah ada dulu sebelum penduduk Taif ada. Sebelum penduduk Taif ada, sudah ada tanah yang subur seperti itu. Maka Nabi pindah ke sana, pertimbangannya apa? Negeri Taif itu secara emosional agama. Nah, sama seperti di Hamzah. Agama orang Taif itu penyembah Hubal. Orang penyembah Hubal itu benci dengan orang yang beragama penyembah Lata di Mekah. Orang-orang Mekah itu penyembah Lata dan Uzza. Jadi tak sama akidah mereka. Tuhannya beda. Satu Hubal, satu Lata dan Uzza. Secara emosional, orang Taif dan orang Mekah itu sejak dulu tidak pernah akur karena beda agama. Jadi Bapak Ibu, memang beda agama ini pengaruh kepada persatuan dan kesatuan. Makanya orang-orang Eropa, orang Amerika, itu dia salut dengan orang Indonesia dulu. Kenapa? Karena Indonesia ini ada 5 agama hidup damai. 5 agama: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Aman. Tidak ada saling menjatuhkan agama satu dengan agama yang lain. Dulu Indonesia ini negeri aman, tentram. Kenapa? Hidup beragama yang berbeda-beda bisa damai. Tetangga kita non Muslim, ada Hindu, ada Buddha, ada Nasrani, Protestan, Katolik, bisa damai. Karena memang fitrahnya manusia sejak zaman dulu, orang yang beda agama itu emosionalnya pasti beda. Tapi siapa yang mampu menyikapi perbedaan agama itu, dia orang hebat. Dan itu hanya ada di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia mayoritas umat Islam. Di mana mayoritas umat Islam, orang-orang minoritas pasti terjamin keselamatannya. Di mana pun belahan dunia, di mana saja negara yang mayoritas umat Islam, pasti minoritas aman hidupnya. Pekanbaru, mayoritas Muslim. Mana ada Pekanbaru membuat rasis, membuat intimidasi kepada orang-orang non Muslim taat. Baik kita berhubungan baik, bertetangga baik, selama mereka tidak mengganggu kita. Tapi kalau sudah mengganggu kita, kita harus bergerak, nyawa pun taruhannya. Di mana saja belahan dunia ini, boleh kita survei. Tidak ada negara-negara yang mayoritas umat Islam yang minoritasnya terancam, tidak ada. Jadi sejak zaman dulu agama ini menjadi prioritas utama. Orang menjadi emosional beda.
Orang Taif itu dengan orang Mekah hanya beda berhala kelahi mereka, beda berhala. Padahal kalau dikaji secara umum Tuhan mereka sama. Siapa? Allah. Orang Taif itu Tuhannya Allah. Orang kafir Quraisy di Mekah ditanya oleh orang Arab, orang Islam. Dalam Al-Quran diceritakan, siapa Tuhan kalian? Allah. Di Lata Uzza siapa? Perantara. Jadi mereka itu menyembah Allah melalui perantara. Maka disebut dengan kaum musyrikin, kaum musyrik. Dan itu kan pernah juga ramai di Indonesia. Mau berdoa pakai kemenyan, pakai asap, perantara. Itu disebut dengan musyrik, kaum musyrik. Dia ngaku muslim, dia muslim kata dia, tapi setiap berdoa pakai kemenyan. Kalau tak pakai kemenyan, dah afdol, musyrik. Jadi sudah ada sampai di Indonesia zaman-zaman dulu begitu. Baru tauhid digencarkan dengan dakwah, dihancurkan lambat-lambat. Di kampung-kampung masih banyak sekarang. Asal mendoa, pakai kemenyan. Kalau ada anak muda dari kota menyampaikan, Pak, tuh untuk apa kemenyan? Angket ngerti yang lo diam senang. Sudah lama kok nenek-nenek moyang kami membantuiku. Marah dia. Kalau ditegur tentang kesyirikan, marah dia. Karena Ustaz tahu, saya pernah mengalami. Saya diundang di sebuah kampung di daerah salah satu provinsi. Diundang saya, Pak. Saya diminta oleh pengurus masjid. Di situ tuh banyak syirik, Pak Ustaz. Tolong terangkan tentang syirik. Mulai saya buka syirik di pertengahan ceramah, macam-macam pertanyaan banyak. Alasan mereka apa? Iko Pak Ustaz, sejak nenek-nenek moyang kami tak lagi asuh iko Pak Ustaz. Nggak ada buya-buya kami melarang Pak Ustaz. Ustaz ketik baru. Rupanya buya-buya kampung tuh ikut pulau itu, Pak. Itu bayarnya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengambil kesimpulan, kita dibenci oleh orang Quraisy. Orang Taif juga dibenci oleh orang Quraisy. Berarti kita senasib dengan orang Taif. Kita ke Taif lah. Itu petanya, peta pikiran Rasulullah. Maka Taif itu tempat kita hijrah karena senasib, sama-sama benci dengan orang kafir Quraisy. Berangkatlah 120 km jalan kaki. Berangkat Nabi dan beberapa sahabat. Sampai di sana Rasul baru menyampaikan dakwah, minta suaka, bukan mendapatkan sambutan yang hangat, tapi dilempar dengan batu. Nabi dilempar dengan batu. Beramai-ramai orang Taif melempar. Muhammad, pergi ke sana, pergi, dilempar. Rasul diam. Sampai seluruh tubuh Nabi itu penuh dengan darah. Bahkan dalam riwayat yang saya baca, sendal yang Nabi pakai itu tergenang darah. Bayangkan betapa sakitnya, ya, betapa sakitnya hijrah itu, betapa besar pengorbanan Rasul dan sahabat untuk berubah, untuk hijrah itu berat. Di hijrah itu berat. Saat itulah turun malaikat Jibril. Hai Rasulullah, kalau kau izinkan aku balikkan negeri Taif itu seperti yang pernah kulakukan di negeri Sodom di zaman Nabi Lut. Zaman Nabi Lut itu kan dibalikkan oleh malaikat Jibril. Negeri Sodom yang dikenal dengan sodomi, homoseks, lesbi di zaman Nabi Lut. Maka negeri yang ada homoseks, negeri yang ada lesbi, tunggu sajalah Allah akan membalikkan negeri itu. Jadi malaikat Jibril itu turun menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau kau izinkan aku balikkan negeri Taif ini. Tapi Rasul itu beda dengan Nabi lain. Nabi Muhammad SAW tak sama dengan Nabi Lut. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, penebar kasih sayang dan rahmat. Apa kata Rasul? Tak usah, kaumku belum tahu siapa aku. Apa makna hijrah yang kedua ini Bapak Ibu? Bahwa hijrah kedua itu adalah pengorbanan. Jadi siapa yang ingin berubah ke arah yang baik pasti berkorban. Akan banyak pengorbanan yang kita lakukan. Itu sebenarnya yang disebut dengan hijrah ke Taif. Baru
gagal dari Taif, tak sempat nginap malah. Kalau di Hamzah sempat nginap beberapa hari, di Taif tak sempat nginap, dilempar balik, pulang lagi ke Mekah. Sampai di Mekah diejek sama orang kafir. Oh, diejek-ejek, baju Nabi penuh dengan darah, hijrah gagal. Sampai pulang ke Mekah semakin terintimidasi. Barulah dapat perundingan dari orang-orang kafir Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy berunding, apa solusinya supaya Muhammad ini hilang di muka bumi. Pindah, gagal ya, pindah lagi ke sini, balik lagi Mekah. Kita tak ingin jadi sini. Jalan terakhir, kata salah seorang pemuka Quraisy, kita bunuh Muhammad. Itu dia. Itulah akhirnya datang perintah Allah hijrah ke Yasrib. Saya singkatkan ceritanya. Sampai di Yasrib, pindah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah. Ketika mulai tidur malam hari, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Rumah Nabi itu dikepung oleh orang kafir Quraisy. Di tengah malam, seluruh orang-orang kafir Quraisy tertidur karena ada hembusan angin yang dibawa oleh Allah, ngantuk semuanya, tidur. Nabi waktu itu sedang membaca Quran dalam rumahnya. Timbul pertanyaan, apa yang dibaca Nabi ketika mau hijrah ke Yasrib, Madinah? Ada yang tahu tak? Lupa? Apa Pak Red? Pernah dengar lebih lagi. Nabi membaca surat Yasin. Di surat Yasin itulah Nabi baca untuk mengantukkan semua orang. Ayat Kursi dan Al-Baqarah 284 yang kita tanpa sadari, takhtim Yasinan itu yang kita amalkan. Jadi Bapak Ibu mengamalkan surah Yasin, ayat Kursi, itu menghilangkan niat jahat orang kepada kita, termasuk jin dan setan dan orang-orang yang berhasad dengan kita. Amalkan baca Quran di rumah. Jadi sebelum tidur itu diajarkan Rasul kepada Aisyah, kepada Fatimah, ya Aisyah dan Fatimah, sebelum kalian tidur khatamkan Quran. Itulah dia ayat Kursi, Al-Fatihah, Kul. Itu dibaca Nabi waktu hijrah ke Yasrib. Tinggallah Ali bin Abi Thalib dan berangkatlah bersama Abu Bakar. Sampai di Gua Sur sembunyi 3 hari 3 malam. Berangkat dalam pintas mencari tempat aman untuk tembus ke Yasrib. Sampai di Yasrib, Nabi Muhammad SAW membangun sebuah tempat mulia. Apa itu? Masjid. Hijrah Nabi terakhir, orientasinya adalah membangun masjid. Itulah masjid tertua, namanya Masjid Quba. Masjid Quba itu berada 10 km sebelum Masjid Nabawi. Setelah siap Masjid Quba 4 hari, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Nabi berangkat Jumat pagi. Jumat pagi berjalan menuju kota Yasrib. Di tengah jalan hari pun siang. Maka datang waktu Jumat, batang perintah Allah menegakkan sholat Jumat. Lalu Nabi sholatlah sholat Jumat di antara Quba dan Masjid Nabawi. Dan kemudian dibangunlah Masjid Nabi yang sholat Jumat pertama disebut dengan Masjid Jumat. Karena Nabi ketika hijrah di situ berhenti, siang datang, sholat Jumat datang. Di Madinah itu lagi masjid, tapi bukan mau Nabi, dibangun oleh pemerintah Saudi, namanya Masjid Jumat. Baru setelah selesai Jumat, Nabi berangkat menuju kota Yasrib sore hari. Disambutlah oleh orang-orang Al-Ansor, orang Ansor. Dengan apa? Dengan nyanyian Shala'al badru alaina min saniyatil wala. Apa isi lagu itu? Isi lagu itu gembira menyambut rembulan datang ke negeri kami yang akan menerangi kota Yasrib. Itu maknanya. Jadi Nabi itu Bapak Ibu disambut dengan nyanyian. Ada orang bilang sekarang semua nyanyi, semua musik haram. Padahal Nabi itu disambut dengan musik, dengan nyanyian. Menyambut gembira. Nyanyian itu boleh selama isi syairnya adalah kebaikan-kebaikan, memuji kebaikan, memuji Rasul dan memuji Nabi,
muji Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Sehingga seorang ulama mufti Mesir Al-Azhar bernama Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa musik itu sama dengan bercakap. Tergantung cakap apa isi cakapnya, musik itu apa isi musiknya. Kalau cakap itu kotor, berbicara pun haram. Kalau musik itu isinya juga mengajak maksiat, musik itu haram. Tapi kalau cakap itu baik, cakap itu sunnah, begitu juga dalam musik. Kalau musik itu mengajak kepada kebaikan, musik itu juga mengandung pahala. Contoh lagunya, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Haram, bukan lucu dia. Ngajak orang merenung diri haram. Ada pula bapak, tapi ini orang sebelah. Sedikit-sedikit haram, sado haram. Ujung-ujung itu garam pun haram. Bapak ibu, sampai di masjid, sampai di Yasrib, Nabi bangun masjid kedua. Itulah dia Nabawi. Pertanyaannya, apa arti Yasrib? Sebelum berubah jadi Madinah, nama negeri itu Yasrib. Yasrib itu apa artinya Pak Ibu? Wabah penyakit. Karena dulu sebelum Nabi hijrah, orang yang tinggal di Yasrib itu hampir semuanya berpenyakit. Maka disebutlah Yasrib itu wabah penyakit. Jadi semua orang kena penyakit. Datang Rasulullah, minaz zulumat ilan nur, datang membawa penerangan. Semua orang-orang Yasrib, apapun agamanya, disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan, debu-debu yang ada di Madinah itu jadi obat bagi manusia. Maka Imam Malik rahimahullah, ulama Mesir yang dikenal dengan ulama Al-Hijaz, hidup di Madinah, jadi ulama di Madinah. Sejak beliau jadi ulama sampai beliau wafat, selama di Madinah beliau tak pernah memakai sandal. Ditanya oleh kaum, ditanya oleh umat, hai tuan guru, kenapa tuan guru tak pernah pakai sandal? Bagaimana saya pakai sandal? Debu-debu tanah Madinah ini, kata Rasul, adalah obat bagi kita. Dan kita hirup debunya itu jadi obat. Masya Allah. Makanya di Madinah Bapak Ibu, jarang kita dengar orang sakit. Bahkan keluar sebuah berita, rumah sakit yang tersepi di dunia adalah rumah sakit Saudi Arabia. Kenapa? Karena debunya saja obat bagi manusia. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hijrahnya seseorang ke negeri sesuatu tempat, kemanapun kita pindah, hendaknya menebarkan kebaikan. Dimanapun kita tinggal, menimbulkan manfaat. Dimanapun kita pindah, orang senang. Dimanapun kita pindah, mendatangkan sesuatu yang baik. Bukan jadi benar. Pindah di sini ngacau, pindah di sana ngacau, pindah di sini jadi biang kerok. Itu bukan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan umatnya dimanapun tinggal selalu menebarkan kebaikan. Tunjukkan kita sebagai Muslim bahwa kita ini orang yang hijrah, bahwa pindahnya kita, beradanya kita satu tempat, menebarkan kebaikan. Ini sebagian segelintir kecil hikmah daripada hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu habis, kalau cerita mau 2 jam baru selesai. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.